Keluarin duit 6 jutaan buat cincin kayak gini nih, kira-kira ini worth it nggak sih? Hai, nama gue Dennis dan welcome di channel Detektif Gadget. Nah, karena kemarin baru aja launching yang Samsung Galaxy Ring ya, di harga yang 6 jutaan, itu adalah sebuah smart ring yang kita bisa bilang sebenarnya penting nggak penting ya, perlu nggak perlu ya menurut gua, dan kita akan bahas ini versi murahnya ya, harganya cuma 300 ribuan doang dari brand yang namanya Aolon. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu ya, smart ring itu ada 3 yang terkenal di dunia. Ada satu Samsung Galaxy Ring, yang kedua ada Oura Ring ya, satu lagi ada Ultra Human ya. Itu 3 itu memang dari segi range harga itu di sekitar 4 jutaan kalau misalnya beli dengan kurs USD. Atau kayak contohnya kalau kayak Samsung itu kan memang sekarang dijual resmi di Indonesia, itu harganya di 6 jutaan. Nah, kita bahas dulu dari segi fisiknya ya. Ini dari Aolon itu ya memang dari segi harga jauh banget ya. 10% aja nggak ada gitu. Bahkan kalau misalnya dibandingkan dengan Samsung ya berarti cuma sekitar 5% aja harganya ya. Kalau misalnya dari segi bahan ya pastinya nggak perlu dibandingin lah ya dengan yang harganya jauh lebih tinggi ya, 20 kali lipat. Kalau misalnya biasanya di situ pakai bahan titanium, kalau yang ini dia bahannya tuh ya bukan titanium lah ya. Kalau gue sih belum pernah coba ya untuk yang ring yang lain karena memang menurut gue lumayan mahal kalau misalnya kita harus beli sendiri. Kalau yang ini harga 300 ribu masih oke lah ya. Dari segi ukuran ya, ini pas gue cobain, gue merasa dia agak tebel ya. Nih, jadi kalau misalnya tangan kita begini nih, dia kayak ada jeda sedikit. Ini butuh penyesuaian aja sih ya. Pastinya nggak kayak cincin-cincin kawin kebanyakan. Ini karena memang dia agak tebel dari segi ukuran ininya nih. Dia ada tebel di sini dan juga ukuran ininya ya, ukuran ringnya sendiri dia lebih tebel. Jadi kalau misalnya kayak ring-ring yang lain ya, yang lebih mahal itu dari segi ukuran tebelnya itu dia di 2,4 sampai dengan 2,6 mm ya. Tapi kalau misalnya si Aolon ini sedikit lebih tebel, beda 2 mili, ini di 2,8 mm. Nah, jadi kalau misalnya dibilang dari segi tebalnya, ya dia mungkin agak sedikit lebih tebal daripada yang lain ya. Dan juga kalau beratnya sih masih mirip-mirip lah ya, dia di 2,9 gram. Walaupun yang lain itu biasanya pakai titanium gitu bahannya yang dibilang lebih ringan. Kemudian dari segi waterproof level, ini dia itu IP68. Kalau misalnya yang lain itu dia 5 ATM, 10 ATM yang memang biasanya ukuran ATM itu dipergunakan untuk barang-barang yang biasa kita bisa bawa untuk berenang ya. Sedangkan kalau misalnya kayak IP68, IP67 itu biasanya kayak sekedar splash atau kecemplung sedikit itu juga bisa. Jadi kalau misalnya untuk dibawa renang sebenarnya dari segi tulisannya itu dia bilang bisa. Cuman kalau buat gua sih mungkin kalau misalnya untuk kayak bentar-bentar gitu nggak masalah. Tapi kalau misalnya benar-benar buat dibawa renang, mungkin mesti dites lagi. Kemudian pastinya ya, penggunaan untuk SmartRing ini nggak lepas dari untuk kesehatan ya. Dari segi sensor, ya balik lagi, harga itu pasti ada harga, ada barang lah ya. Nah, dari segi sensor, kalau gue bandingin dengan jam tangan gue nih, gue lagi pakai Huawei Watch Fit 3 ya, gue bandingin gitu ya. Kalau misalnya untuk heart rate dan blood oksigen dia masih ada kemiripan ya. Jadi kenapa? Karena memang sensor yang ada di dalam sini ini kan bisa mendeteksi lebih gampang dibandingkan kalau misalnya di wrist gini ya. Kalau di wrist kan dia lebih tebal ya kulitnya. Kalau misalnya di sini dia nggak lebih tipis. Jadi bisa dibilang memang sensor dari segi sensor sih cukup mirip lah dengan watch. Nah, tapi kembali lagi ke aplikasi yang ada ya. Kalau misalnya ini pakai aplikasi yang namanya JYO Pro, dia itu bisa di Android dan juga ada di iOS. Nah, inget ya, kalau misalnya tadi ada Ring itu ada 3, berarti ada Ultra Human, ada Oura, dan juga ada Samsung. Kalau Samsung ini cuma bisa buat Samsung doang ya. Nah, kalau misalnya yang lain kan bisa buat yang lain. Jadi inget ya, kalau lu bukan pengguna Samsung, ya itu limited lah. Kalau misalnya Android, kalau Apple kayaknya nggak bisa bahkan ya menggunakan Samsung Galaxy Ring. Ini sih kalau gue bandingin sama jam tangan gue sih agak berbeda karena memang tadi mungkin gue pakai si ringnya ini sama jamnya mungkin di waktu yang berbeda ya. Tapi kalau misalnya gue lihat dari segi heart rate dan blood oksigen ini masih mirip-mirip ya. Dan dia juga bisa lihat ini agak sedikit kelelahan atau enggak ya. Ini kita mesti sinkronis dulu segala datanya untuk mendapatkan data. Kalau misalnya kayak heart rate itu juga kita mesti start dari aplikasinya. Kalau misalnya di jam tangan itu kan sebenarnya dia bisa ngecek terus ya. Walaupun kita juga bisa aktifin sih dari device ini dia mau constantly ngecek atau enggak. Tapi kan itu akan ada efeknya juga ke pemakaian baterainya.
Nah, makanya kalau gue bilang ini sebenarnya lebih cocok kalau bisa digunakan untuk orang-orang yang memang health conscious banget gitu ya. Karena mengingat kalau misalnya lo beli yang mahal itu kan harganya ya mirip-mirip, bahkan lebih mahal daripada Galaxy, daripada smartwatch yang gue pakai ini ya dari Huawei gitu. Nah, kemudian kalau misalnya yang memang lebih mahal, pastinya dia juga bisa ada ngecek kayak body temperature, bisa cek stress level atau metabolic, itu juga bisa dicek. Kalau yang Xiaolon ini masih belum selengkap yang lain lah ya. Nah, kemudian yang buat gue cukup menarik juga, dia bisa menjadi remote untuk foto ya. Jadi kalau misalnya kita gerakin tangan seperti ini nih, nah, dia langsung menangkap gerakan ya, karena memang itu sebenarnya kalau di smartwatch juga ada fitur kayak gitu. Tapi untungnya walaupun dia cukup harganya terjangkau ya, tapi udah ada fitur kayak gitu juga untuk remote selfie seperti ini. Jadi dari gesture aja bisa buat foto. Nah, kalau misalnya yang ini dia tuh secara buku di 10 hari. Nah, kalau misalnya standby itu bisa sampai dengan 30 hari. Tapi sebenarnya balik lagi sih tergantung kita aktifin fitur apa dan juga aktivitas kita seperti apa. Kalau misalnya lu setiap hari juga buat olahraga, itu kan pastinya juga lebih fluktuatif penggunaannya. Itu bisa lebih cepat habis baterainya. Nah, kalau dari segi baterai sendiri, dia sebenarnya sekarang udah ada yang namanya ini ya, ada charging box-nya juga seperti ini. Ini barang ini. Jadi ini sama seperti yang kayak yang lain-lain lah ya. Kita bisa masukin kayak gini nih. Kita taruh begini dan dia langsung ngecas. Nah, ini dia langsung ngecas seperti ini, jadi dia udah ada magnet, dan ini charging box-nya sendiri bisa dicas ya. Jadi kalau misalnya kayak gini kita bawa-bawa, kita nggak usah bawa colokannya lagi. Walaupun ini juga dia udah pakai Type C, jadi menurut gue juga udah simple sih kalau misalnya buat lu bawa kemana-mana. Lu tinggal ngecas aja. Atau kalau misalnya lu nggak beli yang ini ya, charging box-nya, dia juga ada kabelnya juga, nanti dia pakai magnet bisa ngecas ke sini nih. Nah, kesimpulannya ya, jadi kalau misalnya dari segi pricing, karena memang ini jauh banget harganya, menurut gue sih kalau memang lu kayak penasaran banget, lu mungkin tech savvy atau lu cuman sekedar pengen ya gue pengen tracking nih tidur gue seperti apa, mungkin heart rate gue seperti apa, ini oke lah untuk lu coba ya untuk beli ya. Karena kalau misalnya kayak lu beli yang harga 6 juta, menurut gua ya pribadi gua mungkin masih agak luxurious lah ya masuknya ya, karena dibilang butuh nggak butuh juga, lu udah ada ini. Tapi kalau misalnya buat tidur kan mungkin kalau pakai jam tangan agak repot ya. Atau bahkan lu pakai activity monitor yang biasanya memang lebih kecil, itu kan juga agak mengganggu kalau pas tidur. Kalau yang ini nggak terlalu mengganggu lah ya. Ini juga gampang lu pakai buat mandi segala macam, jadi nggak berasa juga sih. Nah, palingan kalau misalnya mau beli, lu pastiin aja dari segi ukurannya. Ini match banget, lu bisa ukur sendiri ya. Match banget sama jari lu ya, jangan sampai nanti nggak muat, karena gue ada satu lagi ring yang kayak gini yang nggak terlalu match, ketika dia udah masuk pas mau dikeluarin itu jadi malah susah karena dia kan agak tebel ya dibandingkan ring yang biasa gitu ya. Dia lebih tebel dari segi ukuran ininya nih, dia lebih tebel, makanya itu membuat jadi agak susah keluar kalau misalnya itu kekecilan. Anyway, untuk early adopter gue rasa ini menarik banget. Gue juga tertarik banget sih sebenarnya nyobain kayak Samsung Ring atau yang lain ya yang harganya juga lumayan mahal. Gue rasa itu practical karena gue sendiri pastinya suka nge-track kita punya health juga. Tapi kedepannya akan lebih menarik kalau misalnya dia bisa integrasi dengan IoT secara keseluruhan, ya mungkin ada mikrofonnya gitu ya, kita bisa ngomong di sini untuk aktifin voice assistant, atau yang kayak tadi kan head gesture itu kan juga udah ada gitu ya. Gue rasa kedepannya akan lebih menarik lagi, apalagi kalau misalnya dari segi harga bisa diturunin ke let's say di angka pricing 1-2 juta. Gue rasa itu akan sangat kompetitif ya kalau misalnya dibandingkan dengan smartphone. Jadi kalau misalnya teman-teman suka konten seperti ini, atau misalnya ini kan lebih ke arah bukan in-depth ya, ini ke first impression lah ya, karena gue juga baru datang barangnya. Kalau misalnya suka dengan konten seperti ini, jangan lupa di like ya, dan kalau misalnya ada pertanyaan tulis di kolom komentar, dan kalau suka juga dengan video ini di share aja, dan jangan lupa di subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya.